Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Ardian, nomor absen 10 dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan mempraktikkan pidato bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi melalui media elektronik dan media cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mardiono selaku pembimbing ujian praktik bahasa Indonesia serta teman-teman yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat di saat pandemi COVID-19 ini. Sholawat serta salam kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Hal ini membutuhkan suatu sarana komunikasi yang mudah dipahami antar manusia itu sendiri. Dari latar belakang tersebut, lahirlah sebuah sarana komunikasi, yaitu bahasa. Dengan bahasa, kita dapat lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. Untuk dapat memahami antar individu dalam berkomunikasi, diperlukan pemahaman yang sama dalam bahasa yang digunakan. Selain itu, bahasa juga dipandang sebagai suatu lambang identitas sebuah komunitas atau negara seperti bahasa Indonesia yang sering kita gunakan setiap hari. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional negara Republik Indonesia yang digunakan dalam berkomunikasi antar masyarakatnya. Bahasa Indonesia juga menyatukan berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia, sehingga mempermudah dalam berkomunikasi antar ras yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan bahasa Indonesia merupakan hal yang penting bagi kita. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat memberikan atau menerima informasi dengan media komunikasi. Selain itu, dengan adanya media komunikasi sangat berperan penting bagi kehidupan masyarakat. Karena media komunikasi adalah sebuah perantara dalam menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan agar efisien dalam menyebarkan sebuah informasi. Dalam penyampaian sebuah informasi, kita membutuhkan media seperti media cetak, media elektronik. Sebelumnya kita harus tahu apa itu media cetak dan media elektronik. Media cetak adalah sarana informasi yang dicetak dan ditujukan untuk umum. Adapun jenis-jenis media cetak seperti koran, majalah, dan tabloid. Tujuan dari media cetak untuk menyebarkan informasi atau pesan komunikasi kepada khalayak luas. Di zaman sekarang perkembangan teknologi sudah semakin maju dengan adanya alat elektronik seperti handphone, laptop, dan komputer. Dengan demikian, berkembang pula media-media yang dulunya media cetak menjadi media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau listrik agar dapat mengakses kontennya. Dengan semakin majunya teknologi informasi, kita juga harus mengetahui bagaimana cara yang baik dan benar dalam menyampaikan sebuah informasi, agar informasi dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat pembacanya. Masyarakat dapat memahami informasi apabila yang disampaikan efektif, jelas, logis, sederhana, dan tidak memakai kata-kata asing sehingga sulit dipahami masyarakat awam. Seseorang yang ingin menyampaikan berita dituntut mahir menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah, sehingga ide, gagasan, pendapat, dan perasaan yang disampaikan dapat diserap mudah oleh masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia baik dan benar sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia meliputi kaidah pilihan kata, kaidah penyusun kalimat, kaidah penyusun paragraf, penataan penalaran, serta penerapan ejaan yang disempurnakan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, media informasi menjadi acuan bagi masyarakat dalam sehari-hari. Media massa yang baik dan yang benar sesuai kaidah. Media juga berperan sebagai pengembangan bahasa. Media sebagai contoh penggunaan bahasa yang benar juga sebagai dengan tanggung jawab media, di antara sebagai penyampaian informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Dengan terus berkembangnya media komunikasi dan tingginya kebutuhan informasi masyarakat, sebuah penggunaan bahasa Indonesia dalam media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, sangat penting karena media-media komunikasi dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.
Penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam penyampaian informasi adalah tanggung jawab media. Tanggung jawab tersebut, khususnya pendidikan, bisa diartikan sebagai edukasi bagi masyarakat untuk mengajarkan bahasa yang baik dan benar, sehingga dengan penulisan bahasa yang benar sesuai KBBI, berita yang disampaikan media massa tidak diartikan berbeda oleh masyarakat. Demikian pidato dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.